Selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita hadir kembali malam hari ini dengan harapan bahwa kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh penguasaan diri, dan patuh pada protokol kesehatan. Tema Pekan Doa Pentakosta malam hari ini adalah Roh Kudus memampukan kita untuk taat. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11 yang mengisahkan sebuah peristiwa dalam perkawinan di Kana. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 207 bait 1 dan 2. Taat, setia, dan tekad yang bulat. Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup seruan dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup seruan dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Saudara, kalau bicara tentang Maria, tentu kita ingat ketika malaikat Gabriel datang memberitahukan bahwa Maria akan menjadi ibu dari juru selamat dunia, Yesus. Mula-mula Maria juga tidak mengerti, tetapi kemudian malaikat Gabriel telah memberikan penjelasan yang luar biasa mantapnya, sehingga mendatangkan sebuah keteguhan iman bagi Maria yang mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini tentu merupakan sebuah sikap iman, sikap percaya yang memang dalam kehidupan Maria ditunjukkan dalam bentuk ketaatan. Masih ingat ketika Yesus berumur 12 tahun, pertama kali menurut adat Yahudi bisa diajak ke Bait Allah, perjalanan dari kota Nazaret di Galilea menuju ke Yerusalem. Ketika pulang, udah bolak-balik jalan jauh, Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ikut bersama-sama. Mereka balik lagi dan menjumpai Yesus yang bagi mereka memberikan kecemasan luar biasa. Di situ Yesus memberikan sebuah jawaban yang sangat jelas, bahwa dia ada di rumah Bapaknya.
bait Allah, rumah Bapakku, katanya. Dan Maria menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Itulah yang disaksikan juga oleh Injil Lukas. Saudara-saudara, kita menduga bahwa Maria dalam perhelatan kawin di Kana itu mungkin mempunyai peran khusus. Kita tidak tahu apakah karena hubungan keluarga, apakah karena memang dia diminta untuk ikut di seksi konsumsi atau katakanlah seksi dapur, sehingga dia yang menyadari bahwa anggur habis. Dan bagi orang Yahudi yang berpesta, kalau anggur habis itu berarti berantakanlah pesta itu. Kegembiraannya pupus. Dan sebab itu dia melapor. Dan dia melapor tidak kepada pemimpin pesta. Dia melapor pada Yesus. Laporan sebenarnya. Yesus juga tidak merasa dimintai tolong. Tidak. Tapi Yesus tentu sadar bahwa ibunya mengharapkan sesuatu dari dirinya. Sehingga keluar kata-kata yang agak keras. Mau apa? Ibu, wah keras. Sebenarnya kalau bukan ibu yang dipakai adalah kata gunai. Perempuan. Hei perempuan, mau ngapain? Nah gitu. Dan dia disambung oleh Yesus dengan waktuku belum tiba. Tapi Maria tidak berhenti dengan melapor. Dia membalikan badannya dan mengatakan kepada para pelayan yang rupa-rupanya ikut mendengarkan dengan baik. Dan mengatakan kepada mereka, apa yang orang ini nanti katakan, lakukan, perbuat. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus tidak memenuhi keinginan Maria. Yesus bukannya membangkang atau tidak taat kepada ibunya sendiri. Kalau dikatakan belum sampai waktunya, itu berarti bahwa ini bukan waktu Bapak. Aku datang ke sini kan menaati Bapak. Aku dibawa Roh Kudus untuk menaati Dia yang mengutus aku. Dan itulah yang membuat Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan yang sudah standby itu untuk mengisi semua tempayan yang besar-besar itu dengan air. Nah, itu pekerjaan mudah. Tadi juga sudah dan sudah dipakai sebagian. Karena tamu-tamu yang datang akan dicuci kakinya. Tapi sebelum makan juga tangan-tangan mereka harus dibasuh. Jadi ya air tentunya sudah berkurang dari tempayan-tempayan itu. Dan untuk mengisinya juga tidak sulit karena mungkin mereka dekat dengan tempat air. Apakah itu sumur? Apakah tempat yang sudah disediakan secara khusus, tinggal dipindahkan saja kepada tempayan-tempayan itu. Jadi mudah, dan mereka ikut taat. Tetapi tidak berhenti, karena Yesus mengatakan sekarang cendoklah air itu dan bawalah ke pemimpin pesta. Nah ini aneh ya, karena pemimpin pesta tidak ada urusan dengan air untuk pembasuhan kaki dan tangan. Tapi karena ini perintah Yesus, pelayan-pelayan itu menaati. Dan
Dan pemimpin pesta menjumpai bahwa air sudah menjadi anggur. Luar biasa. Pesta tidak jadi bubar, tidak pudar, tapi jadi meriah lagi. Bahkan anggurnya jauh lebih baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang dilakukan Tuhan. Yang ternyata ditunjukkan bahwa pelayan-pelayan itu taat kepada apa yang disuruh kepada mereka. Tidak main-main tentu. Ini mereka jalani. Dan mereka juga tidak protes ketika disuruh membawa air itu kepada pemimpin pesta. Ini juga tanda taat, patuh, menurut. Dan saudaraku, pemimpin pesta tidak tahu dari mana anggur yang enak itu. Tapi pelayan-pelayan ini tahu. Luar biasa. Dengan begitu saudara-saudara kita diajar. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup seorang yang percaya, maka dia akan memberi kemampuan yang memampukan saudara dan saya untuk taat. Ngomong-ngomong, saya kalau boleh pilih mungkin pakai baju yang lain. Pakai dasi ya katakan ya, karena ini acara yang istimewa. Tapi saya taat juga kepada ajakan rekan-rekan pendeta di White Hasim. Pakai Pentakosta, pakai batik. Ya ini, batik. Taat. Tapi dalam hidup juga, saudara-saudara, kita harus seperti nyanyian NKB 116 tadi. Trust, percaya, and obey, dan taat. Percaya dan taat. Ya, itulah ibadah. Ibadah kita. Bagaimana kita bisa taat kepada perintah-perintah Tuhan? Bagaimana kita bisa taat untuk hidup dengan menantikan dengan sabar jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Kita taat, menunggu waktu di mana suasana normal, aman, bebas dari virus, boleh lagi kita alami. Mari kita belajar taat, menunggu waktu itu. Dengan menaati berbagai anjuran, berbagai aturan, berbagai himbauan, tapi dilakukan dengan sadar. Dan dengan setia tentu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menyerahkan diri untuk dipimpin Roh Kudus yang memampukan kita untuk taat. Ada sebuah nyanyian lain yang akan saya kutip, yaitu NKB 100, kali ini NKB 207. 207 ayat 1 dan 2. Judulnya taat, setia, bertekad yang bulat. Sekilas saja saya baca. Kalau sempat Anda bisa nyanyikan juga. Taat, setia, bertekad yang bulat. Itu ya kira-kira lagunya. Kata-katanya taat, setia, bertekad yang bulat. Itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami akan angkat perang bagimu. Referennya berbunyi, angkat semboyan, jangan diamkan. Tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan,
jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Ayat 2 juga mengatakan hal yang menentukan sikap kita. Taat, setia, teguh bersekutu dengan engkau ya pemimpin besar. Karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan. Tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Cari dan pandanglah Dia yang memberikan dan membimbing kita dalam pelayaran yang aman. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.